Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Oke, kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Redikers, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Oke, aman. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Balik. Jadi start urutan lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, nanti ke sini langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Sledding tanpa batas. Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga sama air. Lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, dia harus jeram. Yang tajam Mas. Oh, jeram tajam. Aduh, pokoknya. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu.
Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jalan Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita ke perjalanan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Ya, karena kondisi sulit, udah di situ Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke concernnya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya
Kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada three bag juga. Lalu paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sapinya itu sendiri. Kalau kopi sabin itu memang diambil dari secara tempat yang sabin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah warung sate kambing Pak Supri. Terletak di Jalan Tegalayang, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Warung sate kambing ini sekilas tidak jauh berbeda dari warung sate kambing lainnya. Selain olahan kambing pada umumnya seperti sate, tengkleng, nasi goreng kambing, warung Pak Supri menawarkan sebuah menu unik yakni tongseng otak kambing. Dengan tekstur yang lembut dan nikmat di lidah, tongseng otak kambing juga dipercaya memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Otak kambing yang digunakan di sini dipilih dari kambing muda karena memiliki tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan kambing yang lebih tua. Mengolah tongseng otak kambing juga tidak jauh berbeda seperti mengolah tongseng kambing. Hanya saja, pemilik warung lebih suka menumis lebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Setelah itu, barulah kuah tongseng dimasukkan ke dalam wajan dan otak kambing. Perlu api sedang untuk memasak tongseng otak kambing agar tidak hancur dan nikmat saat disantap. Ternyata rasanya enak, lembut, dan kuahnya ini rempah-rempahnya sangat berasa. Jadi enggak tadi pertama kali tuh bayanginnya bakalan amis gitu, ternyata enggak, ternyata enak. Jadi banyak pelanggan yang memesan untuk tongseng otak karena untuk menyehatkan tubuh dan terutama pada anak-anak itu untuk biar mencerdaskan otaknya biar encer gitu. Demi kepuasan pelanggan, dari satu seekor kambing hanya diolah menjadi 2 porsi tongseng otak kambing. Satu porsi menu tongseng otak kambing dijual seharga Rp30.000. Enaknya lagi, pengunjung bisa mengambil nasi prasmanan sesuai selera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.